Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Rahma Fitri Hafnas dari kelompok 3 Semiotika Film. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya tentang film Exit dari Korea yang rilis pada tahun 2019 lalu. Film ini tayang pada tanggal 31 Juli 2019 di negara asalnya Korea Selatan dan menyusul untuk tanggal di negara lainnya. Film ini mencapai 7 juta penonton pada hari ke-18 rilisnya dan 9 juta penonton pada hari ke-36 rilisnya. Pemeran utamanya itu ada Jo Jung Suk yang menjadi Yongnam dan ada Im Yuna yang menjadi Uijo. Selainnya ada dibantu oleh pemeran-pemeran pembantunya. Ini adalah gambar atau wajah sang pemeran utama dan foto seluruh cast film Exit. Sinopsisnya, jadi Exit ini bercerita tentang Yongnam, si pemeran utama laki-lakinya ini. Dia salah satu pemanjat tebing terbaik yang ada di perguruan tingginya. Namun setelah dia lulus dari kampus, dia selalu gagal mendapatkan pekerjaan. Jadi dia selalu bergantung sama orang tuanya. Nah, untuk membalas kebaikan orang tuanya, dia mau merayakan ulang tahun orang tuanya yang ke-70 tahun di Dream Garden. Nah, di Dream Garden itu mantan gebetannya bekerja, si Uijo tadi. Setelah selesai agenda dan acara ulang tahunnya itu, tiba-tiba ada bencana yang menyerang kota tersebut. Nah, di sini filmnya itu kayak survive lah, karena ada bencana itu mereka si Uijo-nya ini sama si Yongnam-nya ini mereka survive untuk bisa menyelamatkan diri mereka. Konsep film Exit ini, setiap orang memiliki setidaknya satu keterampilan krusial yang mungkin tidak cukup signifikan untuk mendapatkan perhatian, tetapi bukankah akan menyenangkan ketika keterampilan itu diperlukan di beberapa titik dalam kehidupan kita. Nah, maksudnya, jadi si Yongnam sama Uijo ini, mereka sama-sama di salah satu ekstrakurikuler pemanjat tebing. Nah, itu kan maksudnya jarang ya pekerjaan pemanjat tebing kayak gitu. Tapi keterampilan mereka itu berhasil membawa mereka untuk menyelamatkan diri mereka dari bencana tersebut. Bencananya itu kayak ada asap gas beracun gitu yang sengaja disebar oleh teroris gitu. Nah, itu sinopsisnya. Di sini saya memakai teori Charles Sanders Peirce. Yang kita tahu teorinya itu dibedakan menjadi 3, berdasarkan tanda, berdasarkan objek, sama berdasarkan interpretan. Kita sudah tahu semuanya dan bisa dibaca. Di sini saya langsung aja masuk ke analisis film Exit dalam teori Charles Sanders Peirce. Yang pertama, tandanya di sini minuman keras. Seperti kita lihat si karakter utamanya ini minum bir gitu kan. Nah, objeknya sang pemeran utama laki-laki itu minum keras. Interpretannya di sini saya menginterpretasikannya sebagai budaya Korea memang terbiasa dengan minum-minuman keras, minuman beralkohol gitu. Jadi udah biasalah gitu orang-orang di sana minum. Dalam adegan ini, pemeran laki-lakinya minum alkohol bersama temannya. Karena apa? Karena dia bingung, dia selalu nggak berhasil mendapat pekerjaan. Jadi budaya Korea tuh kalau misalnya lagi suntuk minum, lagi senang minum, lagi galau minum. Pokoknya tuh alkohol ada di setiap hidup mereka gitu. Yang kedua, tandanya ada asap mengepul. Kita bisa lihat sih di gambar ini bahwa di belakang itu tuh ada asap gas beracun gitu.
Objeknya ada beberapa anak muda yang berfoto di balik asap hitam mengepul di situ. Nah, di sini saya mengartikan bahwa ternyata asap mengepul itu adalah gas beracun yang sengaja diluncurkan seorang teroris untuk membunuh banyak orang. Dan para pemuda ini, mereka tidak tahu, mereka pikir itu kayak ada semacam fenomena baru gitu. Jadi mereka kayak berfoto gitu loh sama gas beracunnya itu. Nah, setelah beberapa menit kemudian mereka malah meninggal karena gas beracun tersebut. Yang ketiga, ini jadi keluarganya Yongnam ini naik ke atap gedung tempat mamahnya ulang tahun tadi. Jadi di atap gedung ini mereka menyalakan flash. Objeknya beberapa orang yang menghidupkan flash di HP-nya secara serentak dan berirama. Mereka menyalakan flashnya itu ada iramanya gitu loh. Jadi tek 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 tek. Jadi helikopternya bisa nangkep gitu. Maksudnya di sini karena gas beracun tersebut makin tinggi, ada beberapa orang yang menyalakan flash HP yang bisa dijadikan sebagai tanda SOS, sehingga tim penyelamat yang memakai helikopter mampu melihat bahwa banyak orang di rooftop tersebut. Jadi mereka ngasih tanda gitu. Baik, selanjutnya tandanya menunjukkan kasih sayang. Jadi waktu tim penyelamat datang, tempatnya itu tidak muat untuk semua orang. Jadi tandanya di sini Yongnam ini sedang menunjukkan kasih sayangnya kepada Uijo. Objeknya sang pemeran laki-laki rela tidak ikut keluarganya. Artinya di sini awal pertama kali keluarga sang pemeran laki-laki diselamatkan, si Yongnam ini tidak ikut dengan keluarganya, melainkan dia tetap tinggal dengan Uijo. Dan dia terlihat bahwa si Yongnam ini masih menyukai Uijo gitu. Selanjutnya di sini setelah mereka survive sekuat tenaga, ada tanda mereka menangis. Objeknya kedua pemeran utama menangis. Artinya setelah banyak upaya yang mereka lakukan untuk bertahan hidup dari gas beracun ini, mereka sempat menangis karena menyerah gitu loh, sebelum pada akhirnya ada bantuan yang datang. Oke, ini tandanya banyak drone. Banyak drone ini objeknya drone-nya ini pada mengudara di atas pemeran utama yang sedang survive melewati gas beracun. Interpretannya, menurut saya, dengan banyaknya drone yang datang, mereka memberikan bantuan agar pemeran utamanya selamat dan mampu bertahan. Jadi kayak drone-nya ini tuh kayak ngasih petunjuk jalan di mana aja yang asapnya asap gas beracunnya tuh masih bisa dilewati gitu. Selanjutnya, setelah mereka survive dan akhirnya mereka diselamatkan oleh tim penyelamat, ada tanda bahwa di mana mereka kelelahan. Objeknya kedua pemeran utama sangat kelelahan. Tapi arti di sini kelelahan yang saya tangkap, kelelahan mereka di sini diartikan bahwa mereka sudah diselamatkan. Mereka mampu bersantai karena sudah diselamatkan oleh tim penyelamat. Disitulah mereka benar-benar menunjukkan kelelahannya. Itu udah kayak wah, selamat gitu. Udah lelahnya tuh baru kerasa karena mereka udah selamat gitu. Selanjutnya ini yang terakhir, tanda mereka tersenyum. Objeknya kedua pemeran utama tersenyum. Di sini saya mengartikan setelah melalui semua rintangan yang telah mereka hadapi, mereka tersenyum. Yang bagi saya itu senyumnya mereka itu menandakan bahwa mereka saling suka begitu. Jadi bukan yang mungkin bisa orang lain menginterpretasikan bahwa mereka tersenyum, bahwa mereka senang, mereka selamat. Tapi di sini saya melihat bahwa mereka tersenyum karena mereka saling suka. Nah, terima kasih. Begitu sekian dan begitu saja. Segini saja presentasi dari saya di Tarahma Fitri Hafnas. Apabila ada pertanyaan,
Nanti bisa ditanyakan di Google Classroom seperti biasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.